Perkenalkan, nama Ibu Ulan Oktaliani, SPD. Ibu mengajar Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 83 Jakarta. Ada yang sudah tahu belum laporan hasil observasi? Berikut Ibu akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Apa sih yang akan kita bahas? Yaitu penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya oleh Ulan Oktaliani, SPD. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita kenali terlebih dahulu apa sih karakter dari teks laporan hasil observasi. Iya, benar sekali. Ada 3 loh karakter teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat ilmiah. Kenapa sih teks laporan hasil observasi harus bersifat ilmiah? Karena teks laporan hasil observasi memuat fakta-fakta. Fakta-fakta tersebut harus ke dalam ciri kedua, yaitu data yang akurat. Nah, karena harus bersifat data yang akurat, karakter teks laporan hasil observasi yang selanjutnya harus menggunakan sumber, karena teks laporan hasil observasi termasuk ke dalam teks non-fiksi. Nah, berkaitan dengan sumber karakter dari teks laporan hasil observasi, kita harus mengutip kutipan dari sebuah sumber untuk menguatkan data akurat dari teks laporan hasil observasi. Kutipan yang dimaksud adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah penggunaan pendapat seseorang penulis atau tokoh berupa intisari atau intisar dari pendapat tersebut. Menulis kalimat tidak langsung, yang pertama memahami isi, yang kedua menulis inti informasi, yang ketiga menuliskan dengan bahasa sendiri, yang keempat mengubah struktur menjadi kalimat pasif. Nah, yuk kita intip contoh dari kutipan teks laporan hasil observasi. Nah, ini dia. Ada kunang-kunang betina, ada yang mempunyai sayap dan tidak mempunyai sayap, sehingga tidak selalu terbang. Dari kutipan buku yang ditulis oleh Border White 1970 halaman 37. Kutipan yang kedua adalah Esik tahun 1958 dari bukunya halaman 78 menyatakan bahwa spesies kunang-kunang sering ditemukan di daerah dengan kelembapan tinggi dan hangat seperti kolam, sungai, payau, lembah, parit, dan padang rumput. Nah, mari kita intip bagaimana sih cara penulisan daftar pustaka yang berkaitan dengan sumber dari kutipan yang tadi sudah disebutkan contohnya. Jenis format penulisan daftar pustaka itu ada 3. Yang pertama, Chicago Manual Style atau disingkat dengan CMS, edisi ke-16. Yang kedua, American Psychological Association yang disingkat dengan APA. Yang ketiga, ada Modern Language Association yang disingkat dengan MLA. Lalu, penulisan daftar pustaka yang tadi kita sebutkan di contoh sebelumnya menggunakan format penulisan apa ya? Penulisan daftar pustaka tersebut menggunakan format penulisan apa? Nah, bagaimana sih? Nah, bagi unsur-unsur daftar pustaka, yang pertama ada nama penulis, kedua tahun terbit ketika judul buku, keempat tempat terbit, yang kelima nama penerbit. Contoh daftar pustaka adalah berikut ini. Boston, Houghton, Mifflin. Border D.C. White R.A. adalah nama penulis, 1970 tahun terbit buku, Peterson, Fat, Quiets,
Insects adalah judul buku, Boston kota terbit, dan Houghton Mifflin adalah nama penerbit. Nah, ini contoh yang kedua ya. Sekarang kita coba latihan yuk. Menulis kutipan tidak langsung dari sumber rujukannya. Ini Ibu sudah menempelkan kutipan sumber rujukan. Yuk kita coba. Orang molo tidak akan menebang pohon madu karena diibaratkan sebagai kulit dan rambut. Apalagi madu yang dihasilkannya memberikan banyak manfaat. Lebih jauh, orang molo memperlakukan pohon madu dengan penghargaan yang sangat tinggi. Mereka mengibaratkan lebah madu sebagai feotani atau anak perempuan raja. Sumber informasi, buku berjudul Molo, Pembangunan dan Perubahan Iklim, Usaha Rakyat Memulihkan Alam Rusak, karya Siti Maimunah yang diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas pada tahun 2015. Informasi tersebut muncul di halaman 70. Nah, ini ada contoh penulisan kutipan. Orang Molo menganggap mohon madu seperti kulit dan rambut yang sangat berharga. Mereka juga menganggap lebah madu sebagai putri raja atau feotani. Maimunah 2015, buku ke-70. Baik, terima kasih. Salam Ulan Oktaliani SMA Negeri 83 Jakarta.